Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad imamul muttaqin wa qaidul mujahidin ballaghul risalah wa nasaha وتركنا على الحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Butum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan maghrib ini kita masih diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufiknya sehingga kita dapat melaksanakan ketaatan kita kepada Allah, melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah berjuang dengan para sahabat membawa risalah Islam ini sehingga kita pada saat ini dapat menikmati indahnya risalah Islam itu sendiri. Bapak dan ibu-ibu sekalian, kembali kita melanjutkan rangkaian kajian akidah ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa? Terakhir ada yang catat? Khawarij ya. Jadi Khawarij sudah kita anggaplah sudah kita pelajari ya. Walaupun tentunya yang kita pelajari atau yang saya sampaikan hanya sekitar 30 atau 40% saja ya dari konsep Khawarij yang ada ya. Yaitu sudah cukup ya, sudah cukup untuk Bapak dan Ibu-ibu mengetahui apa itu Khawarij, bagaimana pergerakannya, sejarahnya seperti apa, ajaran-ajaran yang nyeleweng seperti apa, sekte-sektenya apa saja yang ada sampai sekarang apa saja, itu sudah mewakili sekitar 40% ya. Kalau lebih detail lagi mungkin lebih kepada akademisi ya, bisa saja, tapi yang lebih detail lagi. Dan saya kira yang lebih baik prioritas Bapak hanya tahu sekitar ya, kalau menyelam ke laut itu ya cukuplah 1 meter 2 meter saja ya. Kalau sampai mendalam harus pakai hanyut ya. Ya 1 meter lah 2 meter, kalau sampai 100 meter perlu tabung gas dan lain-lainnya ya. Ya maksudnya perlu keilmuan-keilmuan yang lainnya ya. Diving namanya ya, diving ya. Nah, ini di sini kita sudah mulai masuk ke tema Al-Mu'tazilah ya. Sebagaimana yang saya janjikan pada pertemuan sebelumnya, insya Allah kita di ke depan akan membahas Mu'tazilah, Murji'ah yang belum ya, dan sekte-sekte yang lain yang dalam sejarah perkembangan Islam itu menyebabkan aliran-aliran sesat muncul ketika itu. Lalu kalau sudah, nanti kita akan membahas al-adyan ya. Adyan itu adalah ajaran-ajaran agama non-Islam. Kita preteli satu persatu apa saja yang
menjadi ajaran mereka, apa filsafah mereka, seperti Masihi, ya, apa itu ahlul kitab, ya, apakah Yahudi atau Nasrani sekarang termasuk ahlul kitab. Nah, ini akan kita bahas ke depan insya Allah, ya, sedikit demi sedikit, ya. Nah, Mu'tazilah ini saya membawa buku, ya, Al-Mu'tazilah wa usuluhum al-khamsah wa mawaqifu ahli sunnah minha. Ini pengarangnya adalah Awad bin Abdullah Al-Mu'tiq, ya. Jadi Mu'tazilah usuluhum al-khamsah. Usuluhum al-khamsah itu artinya adalah ajaran atau prinsip, 5 prinsip ajaran mereka. Ya, ternyata Mu'tazilah punya 5 prinsip ajaran mereka yang tentunya nyeleweng, ya. Saya berani ngajarin ini karena satu kitab sudah selesai kita, ya. Kitab apa? Yang berkaitan dengan Ahlus Sunnah, Al-Wala wal Barra, ya. Konsekuensi kita la ilaha illallah, konsekuensi kita Ahlus Sunnah itu apa saja, ya. Jadi sekarang saya berani menjelaskan ini karena bapak-bapak yang rutin, ya. Kalau misalnya dia datangnya 2 bulan sekali, ya takutnya lompat-lompat ilmunya, ya. Nah, usulul khamsah yang dibawa oleh Mu'tazilah tentunya adalah ajaran yang tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah, ya. Apa saja nanti akan kita detailkan, ya. Jadi Mu'tazilah ini kalau zaman sekarang itu ya orang-orang liberal, orang-orang sekuler mungkin, ya, sekuler, pecahan daripada liberal. Liberal itu apa? Orang yang bebas, ya, menuhankan akal. Nah, itu, ya. Apalagi ini Al-Qur'an ini sudah relevan, ya, bahasanya gitu. Ini Al-Qur'an sudah tidak relevan, ya. Ini hadis ini kayaknya nggak cocok dengan kondisi kita zaman sekarang, hadis ini. Nah, ini, ya, jadi akal-akalan, ya. Jadi pilih-pilih, bukan pilih-pilih, akal-akalan mereka, ya. Sok berakal tapi akal-akalan dalam beragama. Nanti kaitannya dengan konsep ada namanya moderasi beragama. Nah, ya, sering dengar, ya, konsep moderasi beragama. Jadi konsep moderasi beragama bisa ditarik kepada wasatiyatul Islam, itu benar, ya. Wasatiyatul Islam itu ya Islam yang benar-benar Islam pertengahan, Islam pertengahan, konsep yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabat. Ya, cuman bahasa moderasi beragama hanya terminologi yang terbaru saja. Tapi terkadang moderasi beragama dibawa ke ranah liberal. Nah, ini yang bahaya, ya. Kalau yang bawa, misalnya saya menjelaskan moderasi beragama, yang akan saya sampaikan adalah konsep wasatiyatul Islam. Islam itu adalah agama yang universal, yang sesuai dengan kekinian, mukjizat Al-Quran selalu relevan sampai akhir zaman nanti. Itu yang saya sampaikan, moderasi beragama. Tapi kalau orang-orang liberal, walaupun sama judulnya moderasi beragama, apa yang dibawa sama mereka yaitu segi liberalnya, ya. Misalnya ayat ini kita membolehkan yang penting dia orang baik, dia masuk surga. Nggak benar ini, ya. Kalau orang non-muslim mau dia sedekah 1 miliar, 1 triliun tetap masuk mana? Neraka dalam akidah kita, ya. Karena kuncinya apa? Kuncinya adalah akidah itu sendiri. Yang penting dia Islam, ya. Kalau ada orang Nasrani, Yahudi, dia sedekah ke Masjid Jati Agung 1000 triliun, meninggalnya masih dalam keadaan kafir, tetap masuk neraka. Jadi kebaikannya itu enggak sinya. Nah, bagi orang-orang yang liberal tadi, dia kan nggak masuk akal nih. Masa dia sudah 1000 triliun? Nah, itu, ya. Jadi kalau akal-akalan, akal memang boleh kita pergunakan, memang harus kita pergunakan, tapi ada batasannya. Apa batasannya? Kalau bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, sudah stop, ya. Kata Allah, Tuhan satu, Allah Esa, tapi akal dipergunakan. Kok Tuhan satu, ya? Dipikirin sama dia.
Nggak mungkin Tuhan satu, nanti yang ngurus bumi, yang ngurus langit, ini perlu banyak Tuhan. Nah ini ya, jadi akalnya tidak boleh, sudah offset kalau sudah seperti itu ya. Tapi kalau kata Allah di dalam Al-Quran, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Coba lihat tuh bagaimana unta diciptakan ya. Itu yang boleh kita pikirkan. Silahkan pikirkan dengan akal yang Allah titipkan kepada kita ya. Niscaya kita akan semakin lemah, tak berdaya di hadapan zat yang menciptakan kekuasaan ini. Dari unta, baru tadi saya duha jam 9-an ngisi di salah satu LTQ yang ngisi tafsir surat An-Naba ya. Wa banaina fawqakum sab'an shidada wa ja'alna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Itu disuruh kita berpikir ya. Coba langit, lihat di atas ente ada langit ya, ternyata ada 7. Kita nggak tahu kalau nggak dikasih tahu sama Al-Quran dan hadisnya. Tahu-tahu langit aja udah ya. Suruh berpikir ya, itu ya. Jadi akal itu untuk kita berpikir terkait dengan ciptaan atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun zatnya Allah, nah itu sudah offset, nggak boleh dipikirin karena akan jadi gila ya. Ya, karena Imam Malik pun la talijhu fa innahu bahrun amik, jangan kamu nyelam ya. Karena itu lautan yang sangat dalam, nggak boleh ya. Gitu ya. Jadi akal memang wajib untuk dipergunakan di hal-hal yang sifatnya fikih, ya, alam semesta, tadabbur, tapi berkaitan dengan teologi, ya. Nah, itu sebatas apa yang disampaikan dalam Al-Qur'an, ya. Allah istawa 'alal arsh, tsumma istawa 'alal arsh. Allah itu bersemayam di arsy, sudah itu. Enggak usah kita gimana ya semayam, jangan-jangan kayak manusia. Maaf, naudzubillah. Kayak manusia kan sambil duduk nyantai sambil ngopi, naudzubillah. Itu Allah tidak sama dengan makhluknya. Makanya dalam konsep Asy'ariyah itu di situ ada apa? Mukhalafatuhu lil hawadis. Beda dengan apa yang diciptakannya. Ya, jadi nggak boleh berpikir, ya. Jadi mau ahlul hadis dengan tauhid rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifat, monggo silahkan. Mau dengan Asy'ariyah dengan sifat 20, ya, wujud, qidam, baqa, ilahi, mukhalafatul lil hawadisi. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak biasanya kalau di kampung udah dihafal ya. Qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrat iradah. Jadi panjang ya. Terus Maturidiyah silahkan. Nah, ya, beda Maturidiyah ini ya beda-beda tipis dengan Asy'ariyah, beda-beda tipis dengan ahlul hadis. Kalau saya analogikan, semuanya nasi ya, cuman kalau di Jawa Timur namanya apa? Sego ya. Kalau di Eropa namanya apa? Rice. Kalau di Palestina namanya apa? Ruz. Nasi juga ya, cuman ada nasinya, ada yang nasi yang panjang, ada yang nasi yang tidak panjang. Kalau nasi yang panjang nasi apa? Basmati ya. Ya. Nah, kita masuk kepada pembahasan pertama berkaitan dengan sejarah Mu'tazilah. Nah, ini penting ya. Kita kemarin membahas apa yang sudah kita bahas? Khawarij sudah. Sebelumnya apa? Syiah. Terus apa lagi yang sudah? Yang berdua itu ya? Aliran sesat ya. Karena sebelumnya kita membahas Ahlus Sunnah secara detail ya. Ya, tidak detail-detail amat, sekitar 70% yang saya sampaikan Ahlus Sunnah itu. Tapi sudah, mudah-mudahan sudah mewakili pemahaman kita apa itu Ahlus Sunnah ya. Nah, Syiah ada historis sejarahnya. Begitu juga Khawarij ada historis sejarahnya. Karena aliran-aliran sesat pada zaman dahulu itu tidak lepas daripada kondisi, dipengaruhi oleh kondisi politik ya, sebagaimana kita ketahui. Terus kondisi apa? Demografi tempat itu menyebar ya. Memang rata-rata aliran sesat itu munculnya di daerah Irak, sana Iran, sana ya, daerah-daerah itu ya. Karena memang di situ dulunya dikuasai oleh siapa? Persia ya. Yang dahulunya itu dikuasai oleh Persia yang punya ideologi
Apa nama agamanya itu? Agama Majusi, ya. Majusi kan Tuhannya ya Tuhan gelap, Tuhan terang, terus Tuhan apa lagi? Tuhan api, ya, api abadi, ya. Nah itu walaupun datangnya Islam, kan ada gesekan secara pemikiran. Bayangkan Rasulullah saja membawa ajaran baru, ya Tuhan satu dengan Al-Quran. Ada gesekan nggak di antara orang-orang Mekah ketika itu? Ada gesekan. Gesekan dengan apa? Peradaban jahiliyah, ya. Makanya 13 tahun, ya, di Mekah. Ya, itu untuk apa? Untuk memurnikan akidah ini. Lalu baru muncullah syariah atau hukum-hukum Islam 10 tahun di Madinah. Setiap yang namanya peradaban, berbeda ideologi, berbeda peradaban, pasti ada yang namanya gesekan secara pemikiran, ya. Dan itu perlu proses. Nah, bagian daripada gesekan, proses dari memurnikan zona Irak, Iran, Khorasan, ya. Kalau zaman dulu namanya Khorasan. Khorasan itu negara-negara, kalau zaman sekarang Iran, ya. Terus apa? Afghanistan, yang Tantan itu, Pakistan, ya, apalagi Azerbaijan, ya, Tajikistan mungkin, ya, dan lain-lain. Itu Khorasan, ya. Kalau Irak ada Irak, tapi kan Irak kan berbatasan dengan Khorasan tadi, ya, Iran tadi, ya. Nah, itulah di situ yang paling banyak muncul aliran-aliran sesat. Karena tadi memang secara demografi bersinggungan dengan peradaban yang lalu, Majusi. Kita di Jawa saja, di tanah Jawa, bukan di tanah Jawa saja, bahkan di Sumatera, bahkan di Sulawesi, di Kalimantan, terkadang betul Islam sudah datang di tanah Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi, tapi terkadang karena dahulunya kita ada peradaban Buddha, ya, Buddha dan Hindu, ya. Buddha dan Hindu, di situ ada yang belum terselesaikan di zona titik-titik tertentu masyarakatnya yang di pedalaman, ya. Nah, Islam itu belum utuh masuk ke dalam mereka. Akhirnya muncullah Islam kejawen, ya. Salat oke, sesembah oke, sholat oke, nyembelih kambing buat jin Roro Kidul oke. Nah itu, ya. Jadi pemurnian atau datangnya Islam itu memang tidak bisa instan, perlu proses, ya. Oleh karena itu makanya para dai zaman dahulu, para wali songo dai mereka. Ya anggaplah kalau bahas sekarang ustadz, kiai, habib, ajengan, apalagi buya, ya. Nah, mereka-mereka itu kan berhadapan dengan peradaban Hindu atau Buddha yang ada ketika itu. Itu tidak bisa dalam satu hari dirubah, nggak bisa, ya. Rasulullah saja merubah peradaban jahiliyah berapa tahun di Mekah? 13 tahun. Memang itulah tipikal kita manusia, ya. Anak kita saja yang bandel, ya, harus dimasukin pesantren dulu, 6 tahun baru bisa ngaji, salim sama orang tuanya, ya, bantu bapak ibunya, padahal sebelumnya itu kan butuh proses manusia, ya. Nah, inilah bagian daripada demografi yang ada di Irak atau Khorasan sana. Nah, Mu'tazilah ini muncul awal-awalnya? Awal-awalnya walaupun banyak versi, ya. Saya mulai mengerucutkan saja, ya, versi-versinya sangat banyak. Mu'tazilah itu berasal dari kata i'tazala syai', i'tizal. I'tizal itu dalam fikih ada namanya azal, ya. Maksudnya adalah maaf, ya, kalau berhubungan suami dan istri terkadang boleh azal, walaupun itu harus ada kesepakatan, ya, antara suami dan istri. Azal itu adalah mengeluarkan tidak di dalam kelamin si istri, itu azal dalam fikihnya. Nah, berarti kalau i'tizal artinya adalah keluar, ya. Apa yang keluar? Nah, ini sejarahnya adalah Hasan Basri, ya. Hasan Basri ini dikenal seorang tabi'in, ya. Seorang tabi'in yang soleh, ya. Yang ayah dan ibunya ini itu ring satunya para sahabat senior, ya. Hasan Basri, ya. Dikatakan ayahnya Hasan Basri ini
pembantunya dari sahabat senior, dan ibunya pun maula ya bahasanya ya, hamba sahaya, tapi hamba sahaya yang sudah dimerdekakan ya. Ayahnya adalah mantan hamba sahaya, dan ibunya pun mantan hamba sahaya dari, ada yang mengatakan mantan hamba sahaya dari Asma binti Abu Bakar. Ada yang mengatakan mantan hamba sahaya dari salah satu istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi masih dekat-dekat dengan ring satunya sahabat lah ya. Nah, lahirlah Hasan Basri. Hasan Basri berarti kan orang ulama yang pada masa itu ya, pada masa itu disegani karena keilmuannya, karena ketakwaannya, karena kesolehannya ya. Nah, Hasan Basri ini punya murid, ya anggaplah pesantren, ya pesantren. Ya, kalau zaman sekarang pesantren, zaman dulu mungkin di masjid-masjid yang punya murid. Nah, ada yang namanya Atha Wasil bin Atha. Siapa ini Wasil bin Atha? Wasil bin Atha ini adalah muridnya Hasan Basri. Ya, jadi Hasan Basri apa? Termasuk tabiin, ya, karena mungkin tabiin ya, ada kan tabiin atau tabiin. Kalau tabiin itu bertemu dengan sahabat ya. Nah, terlepas daripada itu dia punya pesantren di masjid atau LTQ bahasa kita zaman sekarang, pesantren, rumah Quran ya. Dan salah satu muridnya siapa? Wasil bin Atha. Nah, ini sejarahnya ya. Nah, itu terjadi ketika sekitar tahun nah ini Wasil bin Atha ini lahir pada tahun sekitar 80 Hijriah ya. Berarti kan kejadian ini ya, kejadian kenapa dinamakan Mu'tazilah sekitar 100 Hijriah. Nah, sahabat yang terakhir meninggal itu adalah Anas bin Malik. Masih ingat Anas bin Malik? Anak pembantu lah, kalau walaupun pembantu konotasi zaman sekarang kurang baik ya. Yang suka ngebantu-bantu Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup. Dan Anas bin Malik ini masih kecil gitu, masih anak SD lah. Rasulullah sudah umur 50 sampai 60 tahunan ya. Jadi Anas bin Malik ini didoakan oleh Rasulullah banyak rizki, panjang umur. Ternyata benar, di kemudian hari Anas bin Malik ini salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Setelah Abu Hurairah ya. Abu Hurairah itu adalah sahabat yang paling banyak. Ya karena memang santrinya Rasulullah tinggalnya di Masjid Nabawi. Ya, jadi ngelihat Rasulullah ngapain. Kalau dari perempuan siapa? Siti Aisyah ya. Siti Aisyah. Kalau dari laki-laki Abu Hurairah. Anas bin Malik ini yang kedua atau yang ketiga ya. Nah, beliau Anas bin Malik itu meninggalnya, wafatnya sekitar 100 Hijriah ya. 100 Hijriah. Oleh karena itu, ya, kalau misalnya kita berbicara tentang Hasan Basri, berarti dia kan masuk tabiin. Kalau Wasil bin Atha muridnya saja lahir pada 80 Hijriah, ya, berarti ketika Anas bin Malik wafat dia masih anak muda, 20 tahunan, ya. Nah, gurunya anggaplah lebih tua, ya. Berarti kan Hasan Basri ini kalau ketemu dengan para sahabat termasuk dalam kategori tabi'in. Karena tabi'in itu adalah orang yang bertemu dengan sahabat dan mati dalam keadaan Islam. Itu tabi'in. Kalau sahabat, apa itu? Ya, orang yang bertemu dengan Rasulullah dan mati dalam keadaan Islam. Kalau Abu Lahab, sahabat nggak? Ya bukan sahabat. Dia kan ketemu Rasulullah. Nah, kenapa? Karena matinya bukan dalam keadaan Islam, gitu ya. Nah, akhirnya suatu ketika lagi ngisi kajian lah Hasan Basri ini, Syekh ya. Nah, ketika ngisi kajian, ada yang bertanya kepada Hasan Basri ya, kepada Hasan Basri. Nah, kita mengetahui pada tahun 100 Hijriah ketika itu Syiah sudah ada belum? Sudah ada. Khawarij sudah ada belum? Sudah ada. Jadi memang ya subur aliran-aliran sesat itu memang 100 Hijriah ke sana ya. Walaupun 100 Hijriah ke belakang yaitu tadi Syiah, Khawarij ya. Tapi turunan konsekuensi daripada adanya Syiah, konsekuensi adanya Khawarij
konsekuensi, ada lagi Murji'ah, itu ada yang lain karena mereka mempunyai pandangan-pandangan yang berbeda dan nyeleweng, ya. Punya sok berilmu lah gitu. Nah, suatu ketika ada yang bertanya dengan Hasan Basri ketika lagi ngisi kajian. Ya Syekh, katanya, ya. Ini gimana, ya? Kita mengetahui ini kejadian kapan? 100 Hijriah ke atas. Khawarij dan Syiah sudah eksis ketika itu. Ini gimana nih orang Khawarij, ya? Kita pernah mempelajari Khawarij. Dia terlalu tasyadud. Tasyadud itu ketat, ya. Kalau ada orang yang berdosa besar, ya, kata orang tersebut nanya, kok langsung kafir, ya? Kok langsung kafir? Nah, ini kan berlawanan dengan kita Ahlus Sunnah. Kalau orang yang berdosa besar, apa dihukuminya? Dia tetap muslim, tapi muslim yang bermaksiat. Kalau ada muslim yang berzina, apakah dia kafir? Bukan kafir, dia muslim yang berdosa besar. Kalau ada muslim korupsi, misalnya korupsi 1.000 triliun, apakah dia kafir? Tidak kafir, tapi apa? Muslim yang bermaksiat. Karena kalau masalah ranah kafir, tidak kafir, itu kan ranah keyakinan, ya. Ini sudah saya bahas, ya, tidak perlu diulang lagi. Dia bertanya, nah ini Khawarij ini kan tidak benar, berlawanan kita. Tapi ini dia ekstrim kanan, ya. Tapi ada juga, kata orang tersebut nanya, ya, kepada Hasan Basri, tapi ada juga orang golongan, ya, dinamakan Murji'ah. Murji'ah ini lawannya dari Khawarij. Kebalikannya. Kalau tadi melakukan dosa besar itu kafir, kan lebay, ya. Tapi Murji'ah ini, ya, apa pemahaman mereka? Murji'ah ini, ya, wala yadurru ma'al imani ma'siyah. Nah, ini kata mereka. Jadi kalau dia sudah beriman, ya, kata Murji'ah, ya. Jadi Murji'ah belum saya jelaskan, ya, belum saya, mudah-mudahan setelah Mu'tazilah, ya. Kalau dia sudah beriman, dia maksiat pun, ya, tidak mempengaruhi keimanannya. Jadi bebas orang beriman itu mau maksiat kecil, sedang, besar, nggak ngaruh dengan keimanannya. Nah, ini pun ekstrim kiri, ya. Bayangkan kalau ada orang beriman dia berzina, apakah dia masih beriman? Ya, maksudnya apakah ini sesuai dengan akidah kita Ahlus Sunnah? Nggak sesuai. Nah, kalau Khawarij terlalu ketat, ya, lebay dalam menghukumi langsung kafir, kalau ini menggampangkan dosa, intinya gitu, ya. Kita Ahli Sunnah bagaimana? Kita itu Ahli Sunnah, al-imanu yazidu apa? Wayankus. Iman itu bisa naik, bisa turun. Itu pemahaman kita dalam Ahlus Sunnah. Naik karena kenapa? Karena ketaatan. Ibu sholat tahajud, bapak baca Quran, dengar kajian, wah, keimanannya menggebu-gebu. Tapi bisa yankus, bisa kurang. Ketika lagi zina, ya berarti kan keimanannya kurang. Ketika lagi korupsi 1.000 triliun, tambah kurang lagi. Masih ada iman nggak? Masih ada, ya, tapi imannya terus, ya. Kalau dia judi online, turun lagi. Jadi kita dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, keimanan itu bisa naik karena ketaatan, bisa turun karena kemaksiatan. Berbeda dengan Khawarij tadi, ya. Kalau ada yang maksiat, pokoknya dia kafir, ya, harus diperangi. Nah, itu kan lebay, ya. Atau sebaliknya Murji'ah. Kalau dia sudah beriman, bebas, ya. Mau maksiat A, B, C, imannya tetap kokoh. Ah, itu lebay juga, ya. Nah, orang tersebut nanya, ya, kepada siapa tadi? Hasan Basri. Lalu Hasan Basri, dia nggak langsung jawab, ya. Dia merenung dulu, coba ingin ingin membahasakan yang sesuai dengan akal daripada penanya tadi. Tiba-tiba, ini kan orang luar, ya. Tiba-tiba santrinya, ya, saya analogikan santrinya, muridnya. Namanya tadi siapa? Wasil bin Atha, ya. Tiba-tiba dia mengatakan, ya, dia kalau orang yang dosa besar, ya, saya tidak setuju dengan Khawarij dia kafir,
saya juga tidak setuju dengan Murji'ah kalau keimanannya itu tidak berpengaruh dari kemaksiatan yang dia lakukan. Dia bikin konsep sendiri. Nah ini ya. Lalu Wasil bin Atha ini padahal gurunya belum jawab, ya, agak ngelunjak juga. Ya, apa kata Wasil bin Atha? Orang yang dosa besar baina manzilatain. Nah ini ya. Apa itu baina manzilatain? Antara dua posisi. Posisi kafir, posisi iman, ya. Dalam ahlu sunnah nggak ada itu, ya. Cuman karang-karangan dia. Nah, ini intinya. Nah, karangan-karangan dia itu kan dia berinovasi dalam akidah, ya. Tapi kebelinger, tapi aliran sesat. Nah, itu baina manzilatain. Posisi antara kafir dan beriman itu salah satu dari 5 prinsip Mu'tazilah. Pencetusnya dia. Padahal mantan murid kiai gede, kiai besar, ya. Siapa tadi? Hasan al-Basri, ya. Apa maksudnya baina manzilatain? Kalau ada orang yang berdosa besar, dia tidak beriman, dia tidak kafir juga. Nah, ini apa akal-akalan dia? Akhirnya Hasan Basri gurunya, ente salah, ya. Ente ngambil dari mana? Padahal ente sudah 10 tahun, 20 tahun nyantri sama saya. Ya, tapi kok ada pikiran kebelinger, jangan-jangan belajar di tempat lain gitu kan ya. Lalu apa? Hasan Basri marahin dia lah ya bahasanya. Lalu Wasil bin Atha itu minggir, misalnya nih lagi kajian di masjid di ujung. Akhirnya dia langsung mojok ke ujung yang lain, memisahkan diri dari tempat tempat kajiannya Hasan Basri tadi ya. Nah, ketika keluar dia dari lingkaran atau kerumunan kajian Hasan Basri karena peristiwa itu dinamakan i'tazala Wasil bin Atha, keluar Wasil bin Atha dari apa? Lingkaran pengajian Hasan Basri. Itulah kenapa dinamakan Mu'tazilah. Maksudnya keluar, dinisbatkan dengan peristiwa ini. Siapa tadi? Wasil bin Atha. Nah, yang menarik ketika Wasil bin Atha itu sudah, misalnya kajian saya di sini, ada yang nggak setuju sama saya, akhirnya langsung pergi keluar sana, ya. Jangan Bapak di sini nggak ada, di luar sana lah ya. Ternyata ada teman dekatnya. Teman dekatnya siapa? Teman dekatnya Wasil bin Atha, ya. Nah, teman dekatnya ini dia pun nimbrung, nih teman dekat saya dia sendirian, ya. Udah saya juga nyamperin dia, ya. Akhirnya teman dekatnya itu nyamperin dia, pergi ikut memisahkan diri, ya. Nah, ketika memisahkan diri berarti ada berapa orang? 2 orang, ya. Nah, 2 orang inilah menjadi gembong, ya, baju gembong pencetus daripada ajaran Mu'tazilah. Akhirnya dia cari pengikut, ya. Udah dikeluarin lah dari pesantrennya Hasan Basri, ya. Tapi dia mencari pengikut, ya. Ini kok nggak bener nih. Dia punya konsep tadi tuh. Salah satunya apa? Baina manzilatain. Orang yang berdosa besar itu di antara keimanan dan kekafiran. Dan ada lagi 4 prinsip yang lain, nanti akan kita detailkan, ya. Jadi ini ya sejarah dari terjadinya atau munculnya pemikiran Mu'tazilah. Ya, kalau zaman sekarang Mu'tazilah itu ya tadi liberal, ya. Di kemudian hari Mu'tazilah ini menjadi ajaran salah satu dinasti Abbasiyah, ya. Jadi ini masih awal-awal, ya. Nanti sejarahnya akan panjang lagi, ya. Tapi ini mungkin sekedar perkenalan, ya, stimulus. Ada berapa menit lagi untuk bertanya? Silakan, ahlan wa sahlan, kalian yang bertanya. Ada sekitar 3 atau 4 menit lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari perkataan Nabi, apa yang dilakukan Nabi dan perintah Nabi. Nah, kesininya kalau nggak salah ada riwayat-riwayat yang misalnya dari sahabat atau tabiin atau tabiin itu
dimasukkan ke hadis apa enggak gitu. Kadang-kadang kan suka ada riwayat ini tapi seolah-olah dari hadis gitu. Makasih Hasan. Ya. Jadi hadis itu secara bahasa adalah perkataan, ya. Jadi hadis secara bahasa namanya perkataan, tapi hadis dalam prakteknya ada yang dinisbatkan kepada Rasulullah dan ada juga yang dinisbatkan kepada selain Rasulullah. Hadis secara umum ya, perkataan ya. Misalnya saya berbicara dalam bahasa Arab, uhadditsuka hadisan la uhadditsuhu ila ghairika. Saya tidak berkata perkataan kecuali kepada ente nih ya. Jadi rahasia. Berarti kan hadis tadi kan, perkataan itu secara bahasa. Tapi memang dalam sejarahnya hadis itu bisa dinisbatkan kepada Rasulullah, ada ya. Tapi ada juga yang dinisbatkan kepada para sahabat. Hadis yang biasa kita kenal dinisbatkan kepada Rasulullah harus ada riwayatnya, ya. Riwayat langsung bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Misalnya dari sahabat Abu Hurairah, ya kan Abu Hurairah riwayat hadis kepada Rasulullah, atau Siti Aisyah kepada Rasulullah, ya. Jadi hukum-hukum fikih itu banyak dari Siti Aisyah, ya. Bagaimana Rasulullah berhubungan suami istri, bagaimana Rasulullah mandi janabah, bagaimana Rasulullah berwudu. Ya, intinya yang sifatnya rumah itu biasanya Siti Aisyah, ya. Bagaimana Rasulullah di rumah, ya. Tapi kalau Abu Hurairah terkadang ya ring satunya ya di luar rumah dikit lah, di masjid ya. Jadi Rasulullah bagaimana bertemu sahabat ketika ini dan lain-lain ya. Nah, kalau yang dinisbatkan kepada sahabat itu dinamakan athar ya. Athar ya. Jadi bukan hadis tapi athar. Atau juga dinamakan qaul sahabi, perkataan sahabat. Boleh nggak kita ambil? Boleh ya. Ada dalilnya. Kata Rasulullah, ambillah dari saya atau dari sahabatku al-mahdiyin yang diberikan hidayah ya. Jadi ya, ketika suatu perkataan dinisbatkan kepada para sahabat boleh diambil dan boleh dijadikan dalil fikih ya. Makanya Imam Ahmad ya, itu terkadang pendapat fikihnya dalilnya itu adalah perbuatan sahabat atau perkataan sahabat, dinamakan qaul sahabi ya. Jadi ulama Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, kenapa berbeda pendapat dalam konsep tertentu? Kadang ngambil dalilnya beda-beda. Ada yang ngambil dalilnya dari Al-Qur'an, ada yang ngambilnya dari hadis Rasulullah, kadang ngambilnya dari perkataan sahabat. Semuanya boleh ya. Berarti itu apa? Kebenaran yang banyak jalannya, apa namanya? Kebenaran yang relatif lah itu ya. Jadi kebenaran bukan kebenaran yang mutlak. Kalau fikih itu bukan kebenaran yang mutlak, tapi kebenaran yang relatif ya. Dari sudut pandang ini bisa jadi ini yang benar, sudut pandang ini bisa jadi yang benar, sudut pandang ini bisa jadi yang benar ya. Kalau kebenaran mutlak kan akidah ya. Nah ini ya, jadi itu ya. Jadi dinisbatkan kepada sahabat itu adalah athar atau qaul sahabi dan boleh kita ambil ya. Tapi pada lagi silakan. Aliran-aliran tadi itu, tapi yang penting dia kan muslim gitu, tetap masuk surga itu. Aliran-aliran tadi Yang ya, liberal dan sebagainya itu. kalau ranahnya akidah, nah ini ya. Jadi kekafiran itu kan ada syarat-syaratnya. Dikatakan orang kafir itu kan ranahnya akidah ya. Kalau ada muslim misalnya, tapi dia mengkafirkan Umar bin Khattab, Abu Bakar, siapa yang kafir jadinya? Orang tersebut, ya, walaupun dia muslim. Iran sekarang, dia muslim nggak? Muslim. Akidahnya apa? Syiah, ya. Nah, kenapa kita berani mengatakan bahwa Syiah Iran itu kafir? Karena mereka mempunyai akidah yang menyebabkan mereka keluar dari Islam, walaupun KTP-nya tetap Islam. Ya, jadi kalau sekitar kita walaupun dia muslim, dia tapi mempunyai statement tertentu ya, yang statement itu menyebabkan ranah kekafiran, ya kita berani mengatakan dia
kafir, tapi tidak gampang ya mengkafirkan orang ya. Jangan sampai ke saudara-saudara kita beda fikih langsung apa? Dikafirkan ya. Nggak kunut kafir. Bid'ah itu bukan bagian dari kita ya, maksudnya nggak benar. Kalau masalah fikih itu fleksibel. Tapi kalau akidah betul ya, kalau itu memang indikasi dan barometernya jelas. Misalnya ada orang, misalnya ada bapak fulan tetangga kita, ada yang mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Sayyidah Aisyah, kita katakan ente kafir. Ya, pemahaman ente kafir. Ya, taubat ente langsung kembali ya, walaupun dia muslim. Jadi apa? Kalau kayak begini berarti dia masuk neraka atau masuk surga? Masuk neraka ya. Walaupun KTP-nya Islam ya. Jadi konsekuensi daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah syahadatain itu ada konsekuensi-konsekuensinya, tidak mengkafirkan sahabat ya. Terus apalagi kalau misalnya dia mengatakan Al-Qur'an ini adalah buatan Muhammad. Nah, kafir nggak? Kafir ya. Lalu ada muslim misalnya saya adalah nabi setelah Nabi Muhammad, kafir nggak dia? Kafir, gendeng lagi ya, kan kafir aja ya. Jadi itu Bapak ya. Jadi walaupun dia muslim, ada perkataan perbuatan tertentu yang menjadikan dia kafir, walaupun KTP-nya tetap muslim ya. Itu ya. Baik, saya kira cukup ya, sudah azan ya. Jazakumullah khairan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.